Sedangkan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa itu dalam bentuk misalnya makalah, kemudian juga artikel ilmiah, laporan program kreativitas mahasiswa, atau mungkin juga tugas akhir, atau mungkin juga dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, bagaimana Pak apabila ada satu naskah yang kebetulan itu tidak dibentuk dalam satu format karya ilmiah, tetapi itu dipresentasikan di depan kelas, misalnya di dalam diskusi, kemudian juga di dalam misalnya seminar, kelas, dan sebagainya, apakah itu dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah? Maka ukurannya kita kembali lagi pada asas normatif, apakah itu memang betul-betul mempunyai kadar keilmiahan atau tidak. Tetapi apabila itu misalnya dikutip oleh orang dan ternyata orang itu mengutipnya tidak membuat satu rujukan yang memadai, maka orang yang menulis dan tidak menuliskan rujukan yang memadai itu dapat dikategorikan sebagai orang yang plagiat. Nah, kemudian saya akan bandingkan pengertian karya tulis ilmiah dan bentuknya. Kalau tadi yang saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan karya ilmiah yang dibuat oleh dosen, kemudian juga dibuat oleh mahasiswa, maka perbandingan ini misalnya saya kaitkan dengan isi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Ternyata di situ diatur bahwa karya tulis ilmiah di lingkungan guru dalam rangka untuk kenaikan jabatan akademik dan angka kreditnya itu dapat dibedakan menjadi 12. Misalnya adalah penelitian tindakan kelas, kemudian penelitian eksperimental dalam lingkup kerja, kemudian penelitian deskriptif, kemudian laporan kegiatan nyata, yaitu berupa karya untuk memecahkan masalah dalam lingkup kerja, kemudian gagasan ilmiah dalam bidang pekerjaannya, kemudian selanjutnya adalah prasaran yang disajikan pada forum ilmiah, kemudian buku pembelajaran atau pendidikan, tentu sesuai dengan bidang kerjanya, kemudian modul pembelajaran sesuai dengan bidang kerja, kemudian tulisan ilmiah populer yang sudah dimuat dipublikasikan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan, kemudian diktat pembelajaran, dan juga karya tulis ilmiah hasil terjemahan. Nah, jadi disitulah saya lihat bahwa karya tulis ilmiah antara satu institusi dengan institusi lain, institusinya sama tetapi jika mungkin ada pengakuan yang berbeda, jadi misalnya bidang pendidikan, ternyata antara ketentuan yang ada di dalam lingkup dosen dengan lingkup guru itu bentuknya juga berbeda. Berdasarkan dua jabaran tentang pengertian, kemudian juga tentang bentuk, maka dapat saya tegaskan bahwa dari sisi bahan, maka karya tulis ilmiah berbeda dengan karya ilmiah, yaitu dalam kaitannya dengan kinerja dosen. Karena karya tulis ilmiah harus berasal dari hasil suatu penelitian, sedangkan karya ilmiah tidak harus berasal dari satu penelitian. Buktinya dalam penjelasan tadi ada juga artikel yang hanya dimuat di dalam satu majalah atau surat kabar, itu dapat juga dikatakan sebagai karya ilmiah meskipun itu tidak dituangkan di dalam satu bentuk hasil penelitian, tapi cukup dipresentasikan melalui radio, televisi, cakram padat atau cakram video digital. Itu pun dapat dikatakan sebagai karya ilmiah, tetapi tidak layak dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Karena sekali lagi dalam konteks dosen, karya tulis ilmiah itu isinya harus
berasal dari suatu kegiatan penelitian yang di dalamnya menyangkut tentang permasalahan, kemudian teori, kemudian metode, kemudian hasil, dan akhirnya kesimpulan serta saran. Kemudian coba kita bandingkan ruang lingkupnya. Dari pengertian itu jelas bahwa ruang lingkup karya ilmiah itu lebih luas dibandingkan dengan ruang lingkup karya tulis ilmiah. Kemudian setelah saya membaca beberapa literatur dan juga kita kaitkan dengan apa yang terjadi di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat, maka kita bisa bedakan ternyata karya tulis itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan isi dan standarisasinya. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah, kemudian karya tulis semi ilmiah, kemudian yang ketiga adalah karya tulis non ilmiah. Baiklah, kita coba jabarkan sekilas mengenai ketiga pengkategorian tersebut. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah. Itu memiliki ketentuan terstandar yang jelas, terukur, dan cenderung kaku, baik isinya, bahasanya, maupun sistematikanya. Misalnya, itu dalam bentuk buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi. Itu semuanya sudah diatur. Misalnya, baik itu perwajahannya, kemudian juga cara penyajiannya, kemudian juga cara penulisannya, termasuk juga hal-hal teknis yang diatur, membuat satu penulisan perujukan, pengejaan, dan lain sebagainya. Itu kita lihat dari sisi luarnya. Dari sisi dalamnya jelas harus teruji secara standar berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu ada juga yang disebut dengan karya tulis semi ilmiah atau biasa disebut dengan istilah ilmiah populer. Biasanya karya ini isinya berbasis pada ilmu pengetahuan juga, tetapi cara penyajiannya, metode penulisannya, dan sebagainya itu lebih tidak formal dibandingkan dengan karya tulis ilmiah yang saya sebutkan pada bagian yang pertama ini. Jadi sekali lagi, ketika kita membedakan ini, bahwa yang disebut dengan karya ilmiah populer atau semi ilmiah, atau biasanya kalau artikel itu disebutkan dengan artikel ilmiah populer, itu isinya sebenarnya mengungkapkan satu gagasan, ide yang memang berisi pemecahan suatu masalah, tetapi tidak harus diformulasikan satu bentuk yang baku, kemudian juga tidak diformulasikan satu dalam format yang sudah terstandar sebagaimana karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga itu adalah karya tulis non ilmiah. Karya tulis non ilmiah ini biasanya disematkan pada satu ketentuan-ketentuan di dalam pembuatan satu karya tulis yang sifatnya sangat longgar. Kemudian tulisannya juga tidak didasarkan pada hasil penelitian. Misalnya kalau ada orang membuat satu cerita pendek atau cerpen, atau mungkin juga ada yang membuat dengan prosa, puisi, dan sebagainya, maka isinya itu tidak didasarkan pada satu penelitian ilmiah. Bahkan itu bisa juga mencantumkan satu cerita-cerita yang mengandung fiksi. Itu juga bisa. Jadi ketika dinyatakan bahwa itu termasuk di dalam karya tulis non ilmiah, itu bukan untuk membuatnya, tetapi isinya. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan tentang artikel ilmiah. Jadi banyak pengertian tentang artikel ilmiah di dalam literatur, begitu juga dengan ketentuan-ketentuan di peraturan universitas atau peraturan pendidikan dan sebagainya. Tetapi saya ingin menyebutkan satu saja
ketentuan yang mengatur definisi artikel ilmiah, yaitu didasarkan pada pasal 1 angka 10 Peraturan Rektor Universitas Erlangga nomor 4 garis miring UN 3 garis miring PR garis miring 2013 tentang publikasi artikel ilmiah. Di situ kita ketemukan bahwa pengertian artikel ilmiah adalah satu tulisan ilmiah yang ditulis dengan mengikuti kaidah ilmiah, baik itu secara perorangan atau bersama-sama dengan penulis lain yang telah direview dan siap diterbitkan melalui jurnal ilmiah. Nah, kemudian kalau saya merujuk pada pendapat dari Imam Suyitno dalam buku karya tulis ilmiah, panduan, teori, pelatihan, dan contoh yang diterbitkan tahun 2011 halaman 91, maka pengertian artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel, ditulis dengan tata cara ilmiah disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang bersangkutan. Kemudian saya ambil lagi satu definisi menurut Mukayat di Broto Wijoyo dalam buku penulisan karya ilmiah tahun 2002 halaman 9, bahwa artikel ilmiah adalah bagian karya ilmiah yang selalu ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Jadi dari sekian definisi, yaitu 3, maka menurut saya dapat dipahami bahwa artikel ilmiah itu adalah salah satu bentuk dari karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seorang atau sekelompok orang yang sudah memenuhi persyaratan tertentu agar dapat ditetapkan sebagai satu isi yang akan dimuat dalam publikasi. Disinilah maka kita bisa lihat bahwa artikel ilmiah itu harus memenuhi persyaratan agar dapat dimuat dalam media khusus, misalnya proceeding, kemudian jurnal ilmiah, atau mungkin buku. Kemudian kita sampai pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang jurnal ilmiah. Jadi yang pertama tadi adalah karya ilmiah, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian artikel ilmiah, kemudian kita masuk sekarang pada jurnal ilmiah. Istilah jurnal memang dalam kehidupan sehari-hari kita sering dengar, misalnya digunakan dalam konteks jurnal mengajar. Kemudian di televisi juga ada jurnal olahraga. Kemudian di dunia keuangan ada jurnal transaksi keuangan. Nah, kemudian di dalam konteks artikel ilmiah dan karya tulis ilmiah serta dalam angka kredit, kita kenal ada istilah jurnal ilmiah. Pengertiannya saya akan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah. Di situ secara tegas diatur bahwa pengertian jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah yang diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan atau tercetak. Nah, jadi dengan demikian kita bisa paham bahwa jurnal ilmiah itu adalah salah satu media untuk mempublikasikan artikel ilmiah. Jadi sederhananya begini, kalau artikel ilmiah itu adalah isinya, jurnal ilmiah itu adalah wadahnya. Sehingga jika kita kaitkan, maka satu artikel ilmiah itu tidak dapat
dikategorikan sebagai artikel yang berkualitas atau mempunyai nilai tertentu dalam angka kredit, manakala belum dituangkan di dalam suatu bentuk jurnal ilmiah. Sehingga jangan sampai keliru. Kita mengatakan, ya sudah, kalau begitu kita percepat jurnal ilmiah kita agar kita dapat angka kredit. Sebenarnya yang dipercepat itu bukan jurnal ilmiah, tetapi adalah penulisan artikel ilmiahnya. Nah, dengan demikian maka sekali lagi bahwa beda antara artikel ilmiah dengan jurnal ilmiah. Sebagaimana saya singgung pada tahap awal tadi, bahwa secara historis istilah jurnal ilmiah itu dulu disebut juga dengan terbitan berkala ilmiah, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2011 tentang terbitan berkala ilmiah. Tetapi saat ini berkala ilmiah, terbitan berkala ilmiah itu kelihatannya sudah diganti berdasarkan satu ketentuan peraturan juga, yaitu diganti dengan istilah jurnal ilmiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah. Nah, di dalam ketentuan itu diatur bahwa sebutan dari karya ilmiah itu jelas, tetapi khusus untuk istilah terbitan berkala ilmiah itu sudah dibatalkan karena jelas ada klausula pencabutan di dalam peraturan menteri tersebut. Berdasarkan penjabaran atas 4 istilah dan juga bentuknya, kemudian juga isinya, yaitu karya ilmiah, karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, kemudian jurnal ilmiah, maka dapat saya simpulkan yang pertama, karya ilmiah, karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah berbeda, baik itu dalam pengertiannya, syaratnya, dan bentuknya. Kemudian kesimpulan yang kedua, karya tulis ilmiah merupakan bagian dari karya ilmiah, sehingga pengertian karya ilmiah lebih luas dibandingkan karya tulis ilmiah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, karya ilmiah dan karya tulis ilmiah merupakan bagian dari karya tulis dalam pengertian luas, karena ada karya tulis non-ilmiah dan karya tulis semi-ilmiah. Kemudian kesimpulan selanjutnya bahwa jurnal ilmiah adalah wadah untuk mempublikasikan artikel ilmiah, sehingga jurnal ilmiah itu hanya merupakan salah satu bentuk dari media publikasi. Kemudian kesimpulan yang terakhir bahwa artikel ilmiah itu adalah isi, jurnal ilmiah itu adalah wadah. Sehingga kalau kita ingin mengajak menulis, maka kita mengajak menulis artikel ilmiah untuk dimuat dalam jurnal ilmiah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.